Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat untuk menjalani segala kegiatan di kegiatan grup penggerak ini? Insya Allah Pak. Masih semangat insya Allah. Iya, harus semangat Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita sekarang menuju untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk materi coaching. Jadi pada malam hari ini kita akan melaksanakan coaching untuk tugas materi demonstrasi kontekstual. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching pada malam hari ini? Insya Allah sudah siap Pak. Ya, baik. Yang bertindak sebagai coach siapa Bu, Bapak? Saya sebagai coach. Oh ya, jadi Saya Ibu Asnar sebagai coach dan Pak Asri sebagai coaching. ya Pak. Ya, baik. Jadi selama 15 menit ke depan, Bapak Ibu silahkan melakukan coaching. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Erwin atas kesempatannya malam hari ini untuk kita melakukan coaching. Ya, saya ucapkan assalamualaikum kepada Pak Astri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Eh, kita Bu bagaimana? Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak Astri sudah menjawab salam saya. Baiklah Pak Astri, kira-kira Pak Astri apa yang menjadi masalah Pak Astri dalam hal ini? Apa yang menjadi masalah kira-kira Pak Astri yang ingin dibicarakan, kita carikan solusi dan permasalahan kita dalam hal ini Pak Astri. Iya Bu, terima kasih. Saya ada masalah di sekolah Bu terkait tentang kurangnya minat baca siswa ketika pembelajaran PJOK di kelas. Itu Bu. Oh iya Pak Astri, saya paham. Jadi Pak Astri selaku guru olahraga ya, terus anak-anak Iya, itu minatnya kurang untuk membaca berliterasi. iya. Eh, yang kira-kira Pak Astri mau lakukan untuk atau langkah-langkah Pak Astri yang kira-kira apa yang kita lakukan untuk eh, menyelesaikan itu tadi permasalahannya karena anak-anaknya katanya ya malas untuk berliterasi. Kira-kira apa? Selama ini Bu, saya sudah melakukan beberapa cara, namun belum belum ada perubahan Bu begitu. Saya juga mencoba bekerja sama dengan orang tua, ya belum ada perubahan juga Bu. Oh iya, kita sudah melakukan berdekatan dengan orang tua, tapi belum ada solusi yang tepat ya. Iya Bu. Eh, ya, saya salut Pak Sri sudah melakukan itu. Tapi mungkin Pak Sri bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih bisa menyelesaikan masalah Pak Sri kira-kira. Apakah Eh, ada target-target yang lain begitu Pak Sri? iya Bu. Setelah saya perhatikan ini ada pengaruhnya adalah game online Bu. Oh Eh, iya, ya, saya eh, mencoba melakukan terus kolaborasi dengan orang tua murid supaya membantu saya
untuk mengatasi ini karena saya eh, apa namanya saya pikir waktu di sekolah itu sangat singkat Bu, jadi Oh sedikit iya. saya ke sekolah iya begitu. Oh ya, jadi Pak Asri eh, sudah mempunyai langkah-langkah, tapi karena adanya keterbatasan waktu sehingga hal itu tidak efektif ya. Iya Bu. Ya, saya salut dengan apa yang Pak Asri lakukan terhadap keinginannya untuk menciptakan suasana belajar dalam hal ini meningkatkan minat baca peserta didik. Eh, tapi bagaimana Pak Asri melakukannya itu? Kira-kira apa langkah-langkah yang yang langsung menyentuh kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu bisa eh, membaca dengan apa punya keinginan membaca seperti itu. Oh iya Bu, setelah saya lakukan beberapa cara kemarin, saya akan melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, eh, kepala sekolah dan mengaktifkan pojok baca atau sudut baca Bu. Kemudian mengaktifkan perpustakaan sebagai sarana atau tempat belajar Bu, supaya literasi di sekolah kami bisa lebih meningkat lagi Bu. Oh iya, saya sudah salut ya dengan upaya yang Pak Asri akan lakukan. Dan saya berharap semua keinginan-keinginannya itu bisa terrealisasi dengan baik untuk Amin Bu. menciptakan minat belajar anak-anak itu dengan berkolaborasi ya, Pak Asri istilahnya. Pasti mau berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga perpustakaan untuk meningkatkan baca itu. Ya, sekira Pak Asri, eh, kira-kira apa kira-kira kata kunci Pak Asri ini agar tanggung jawabnya betul-betul bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Apakah ada pesannya yang bisa Eh, menjadi penyemangat bagi Pak Asri sendiri? iya. Ini saya harus memulai dari diri Bu sebenarnya. Artinya kompetensi saya harus lebih ditingkatkan lagi untuk memikirkan bagaimana tentang minat bacanya karena tanpa membaca saya kira segala sesuatu yang kita lakukan itu akan sulit, jadi itulah pentingnya menurut saya Bu. Terima kasih. Oh iya, Alhamdulillah Pak Asri kita sudah menemukan ya titik terang dari permasalahan Pak Asri selama ini. Saya berharap Pak Asri akan mendapatkan kondisi yang Anda inginkan seperti siswanya apa mulai berliterasi dengan baik. Ya, eh, hari ya itulah mungkin yang saya bisa apa tanyakan kepada Pak Asri. Saya sangat bangga berterima kasih dengan Pak Asri ya. Eh, Iya, ya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak amin. Asri. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asri. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Ya, Oke. baik Bapak Ibu itu tadi coaching klinik. Jadi tadi tentang ini ya Pak ya, kurangnya minat baca siswa karena sering bermain Iya game Bu. online. Iya. Ya, Tadi coaching klinik yang disampaikan, coaching yang sudah disampaikan oleh Bapak Asri dan Ibu Asniar itu sudah sangat bagus dan apa sudah menggunakan alur tirta. Tujuannya sudah ada, identifikasinya juga sudah ada, kemudian rencana dan tanggung jawabnya juga
sudah tertuang dalam percakapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Hasnindar dan Pak Asri. Tadi saya lihat tujuannya juga sudah ini, yang dimana tujuannya itu sudah terarah dengan menanyakan akar permasalahan dari coach. Tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang permasalahan-permasalahan apa saja yang apa oleh si coach dalam hal ini Pak Asri. Kemudian untuk identifikasinya tadi Ibu Hasnida dalam hal ini sebagai coach sudah menanyakan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Asri untuk menanggulangi untuk supaya peserta didiknya bisa minat bacanya bisa meningkat. Kemudian untuk rencana aksinya juga sudah sangat baik. Ibu Asnida dalam hal ini sebagai coach juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan pertanyaan meminta bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Asri. Dan untuk tanggung jawab, saya lihat di sini Pak Asri sebagai coach sudah melakukan tanggung jawab yang penuh terhadap siswanya dengan cara melakukan berbagai macam cara-cara yang dilakukan supaya dapat meningkatkan kualitas membacanya peserta didiknya. Itu sudah sangat bagus. Jadi saya harap kedepannya kita semua bisa bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pendidikan kita semua, mulai mungkin dengan melalui coaching ini kita bisa saling berbagi masukan ataupun saran, termasuk saya pribadi sebagai observer bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak didik kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Eri. Baik Pak, silakan. Saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Coach dan coaching akan saya nilai dengan rubrik penilaian, Pak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan apakah memberikan pertanyaan berbobot pada coaching? Dan bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa juga disesuaikan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching pada malam hari ini Pak, bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dengan pertanyaan yang saya lontarkan itu kepada coach itu bisa diterima dengan baik oleh coach sehingga si coach ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik Pak. Baik, Pak. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching kali ini Pak? Baik Pak, indikator yang saya inginkan pada coaching pada malam hari ini Pak itu saya ingin bagaimana caranya saya menggunakan percakapan dengan menggunakan alur Tirta Pak, supaya tujuan-tujuan dari percakapan tersebut itu tuh bisa tercapai, termasuk identifikasinya apa rencana aksinya dan tanggung jawab dari si coach itu dari percakapan tersebut Pak itu bisa tercapai dan berlangsung dengan baik Pak. Baik Pak, demikian tadi pra observasi yang saya lakukan. Silakan Bapak lanjutkan coachingnya bersama coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Bu Hasnidar. Waalaikumsalam Pak Eri dan selamat malam.
Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin bahas pada malam hari ini, Bu? Ada yang saya bantu, Bu? Begini Pak Erwin, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu hal yang sangat bagus sekali, Bu. Coba ceritakan, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak Erwin. Oh iya, Bu, kelas yang kondusif dan menyenangkan ya, Bu ya. Berarti Iya, Ibu ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya, Bu ya. iya benar Pak Erwin, benar, benar sekali. Saya ingin sekali melakukan itu. Baik, Bu. Nah, sejauh ini apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Eh, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi sepertinya belum ada yang pas, yang betul begitu efektif yang saya gunakan. Oh, belum efektif ya, Bu ya. Jadi, Iya, menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? ya tantangan saya itu saya masih kesulitan Pak Erwin mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat menjelaskan saya di dalam kelas seperti itu. Oh iya, Bu. Apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya harus membuat suatu strategi ya, bagaimana bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oh iya Pak Erwin, terima Ya, kasih sudah memberikan itu. baik. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa Iya, suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Misalnya, mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah lainnya. Menurut Ibu, kira-kira Ibu yang mana merupakan penyebab untuk siswa di kelas Ibu? iya, terima kasih Pak Erwin dari berbagai yang kita kemukakan itu. Saya pikir karena siswa saya itu tidak memahami materi pelajaran Oh, pelajaran saya seperti itu. ya, Bu. Jadi jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, apa yang sebaiknya guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi yang Ibu ajarkan? Ya, sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi lebih jelas dan menarik kepada siswa dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa saya itu tidak bosan. Oh iya, Bu. Selain itu apa ada yang lain, Bu? Apakah Ya, ada lagi, mungkin Bu? juga saya harus, ya, pikir-pikir ya, mungkin saya juga harus melakukan penguatan ya, Pak Erwin. Iya. Penguatan yang positif kepada siswa saya yang seperti ini agar tidak berbicara, kemudian memberikan pujian, pengharapan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran seperti itu, Pak Erwin. Oh, begitu. Bagaimana Bu Hasniar sekarang? Apakah sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Ya, Alhamdulillah Pak Erwin sudah ada gambaran tentang hal yang akan saya lakukan selanjutnya. Oh, baik, Bu. Sekarang kira-kira apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin langkah pertama saya harus menyusun ya rencana pembelajaran yang baik, strategi pembelajaran dengan baik, agar siswa saya itu bisa fokus, fokus, fokus. Kemudian akan memberikan metode-metode yang efektif atau yang lebih bervariasi agar proses pembelajaran di kelas itu lebih hidup,
maksudnya anak-anak itu aktif, aktif dan tidak menimbulkan rasa kebosanan atau kejenuhan kepada siswa. Seperti itu Oh, Pak Erwin. baik Bu. Kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya Ibu bisa mengatasi masalah ini? Ya, nanti saya akan berusaha ya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Seperti ada guru-guru yang muda, yang lebih aktif dalam pembelajarannya dengan membuat media-media pembelajaran. Seperti itu saya akan meminta kepada guru-guru yang lebih aktif, lebih muda, membuat media-media pembelajaran interaktif seperti itu. Oh, baik Bu. Eh, nah, rencana sudah dibuat. Sekarang, up, up, baik Bu. Tadi ini ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana itu? Ya, saya akan berusaha melakukan secepatnya Pak Erwin karena ini kan tahun ajaran baru. Jadi saya berharap saya akan melakukannya sewaktu dekat-dekat ini begitu, Baik. secepat mungkin. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, rencana sudah dibuat. Sekarang, apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan itu, Bu? eh ya, insya Allah saya harus bertanggung jawab bagaimana supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar di kelas itu terjadi komunikasi yang baik, pembelajarannya efektif, agar siswa saya tidak merasa bosan dan jenuh lagi. Dan saya berharap mereka bersemangat untuk belajar. Seperti itu, Pak Erwin. Baik, Bu. Silahkan lakukan rencana aksinya dan semoga dengan pertemuan ini Bu Hasnidar sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kalau kita ketemu Bu, saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses pembelajaran dengan yang Ibu harapkan Bu ya. Ya, baik Pak Erwin. Terima kasih ya Pak Erwin sudah sharing-sharing, memberikan motivasi dan support kepada saya agar semua apa rencana-rencana saya itu bisa saya lakukan dengan baik di sekolah agar hal-hal yang menjadi permasalahan tadi itu bisa saya temukan dan lebih semangat lagi untuk mengajar dan siswa juga lebih semangat untuk belajar di kelas. Baik Bu, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Erwin. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak. Baik, Sudah. terima kasih. Selanjutnya saya akan ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, tadi sudah melakukan Pak Erin sudah melakukan coaching bersama Bu Hasnidar. Luar biasa Pak, Ibu. Nah sebelum penutupan, ya Pak, saya kan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi, Pak? Silakan, Pak. Bagaimana Pak? Bisa ulangi Pak? Pertanyaannya, Pak, apa saja yang dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang dicapai, Pak? Eh, Hanya dengan kita. yang saya lakukan Pak, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menstimulus merangsang si coach supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya bisa menjawab pertanyaan dengan baik Pak. Jadi saya merangsang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Luar biasa. Bagus, Pak. Selanjutnya, Pak, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Erwin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi, Pak? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah tadi melakukan coaching yaitu
sekali lagi saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat si coach itu merasa comfort, berasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, Bapak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Eh, Semoga coaching ke depan yang kita lakukan lebih baik lagi Pak ya. Baik, Pak. Ya, terima Terima kasih, kasih. Pak. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. ya, Pak Esri dan Pak Erwin, malam ini kita akan melakukan coaching dengan menggunakan Alkitab. Jadi baiklah, eh, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang bertindak sebagai coach pada malam hari ini adalah Pak Asri ya, dan Pak Erwin Ya, sebagai coach dalam hal ini yang mempunyai masalah yang ingin dicarikan solusi dari permasalahannya ini. Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini eh, merupakan hal yang membuka semangat kita agar kita tetap melakukan yang terbaik untuk siswa kita. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada eh, Pak Astri dan Pak Erin untuk melakukan coaching akademik pada malam hari ini. baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asri. Bagaimana kabarnya Pak Kevin hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Semangat. Alhamdulillah. Terdengar selesai Pak? Iya, terdengar, Pak. Baik Pak. Dengar-dengar ada masalah yang mau diceritakan Pak. Oh, iya, Pak. Ada sedikit ini saya mau ceritakan ke Bapak terkait sama siswa saya, Pak, yang tidak terlalu percaya diri pada saat ditunjuk untuk presentasi di dalam kelas, Pak. Terutama kan materi saya itu pelajaran bahasa Inggris. Biasa saya menyuruh siswa untuk tampil di depan seperti misalkan presentasi, tapi ada beberapa siswa yang saya lihat cenderung tidak mau naik karena merasa kurang percaya diri, Ya, ya. sehingga ketika disuruh ke depan dia tidak mau naik, Pak. Oh iya Pak. Baik Pak. Saya garis bawahi berarti siswa Bapak ini kurang percaya diri ya Pak? Iya, Pak. Oh iya iya. Tidak terlalu percaya diri, mungkin saya tidak tahu penyebabnya apa bagaimana sehingga anak-anak tersebut bisa tidak percaya diri, malu sama temannya, Pak, kalau disuruh naik sama Pak Guru. Baik Pak baik. Dari percakapan ini Pak, apa yang Bapak ingin dapatkan? Ini, Pak, yang saya ingin dapatkan bagaimana caranya supaya anak saya itu bisa tampil percaya diri, bisa berani ketika saya menyuruh untuk tampil di depan. Karena yang saya lihat anak-anak saya, kebetulan saya punya siswa itu dalam satu kelas itu sekitar 25 orang, itu yang cuma aktif yang bisa berani naik itu paling cuma 3 sama 4 orang, tapi selebihnya itu mereka ini, Pak, Mas, tidak terlalu aktif sih, aktif cuman pada saat ketika disuruh untuk presentasi di depan kelas
mereka tidak mau Pak dengan alasan karena katanya malu. Jadi seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak. Eh, dari permasalahan tadi Pak, bisa dikatakan ideal ketika berada di level level berapa Pak? Misalnya rentangnya 1 sampai 10. Oh iya Pak. Mungkin bervariasi ya Pak ya, ada yang masuk level 5, ada yang masuk level 6 karena tingkat kepercayaan diri anak-anak itu berbeda. Ada yang memang sangat percaya diri, terutama siswa-siswa itu yang tadi saya sebutkan sekitar 3-4 orang itu ketika disuruh naik tingkat percaya dirinya itu masuk di level 8, tapi ada beberapa siswa dia tingkat percaya dirinya antara 4 dan 5 karena memang dapat dikatakan pemalu atau pendiam. Biasanya mereka kalau saya suruh anak-anak siapa yang bisa, saya rasa mereka bisa tapi cara mengungkapkannya karena mereka malu, karena mereka tidak percaya diri sehingga dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang ada dalam pikiran mereka Pak. Jadi menurut saya itu masuk di level sekitar level 4 dan 5 Pak untuk tingkat kepercayaan dirinya. Oh begitu ya Pak. Iya. Jadi, dari level ini Pak, adakah strategi yang dilakukan Bapak untuk mengatasi ini? Kalau untuk strategi, saya sudah menggunakan beberapa strategi untuk bagaimana caranya supaya anak didik saya, siswa saya itu bisa berani tampil di depan temannya. Salah satu contoh, misalkan saya biasanya suruh menjadi pemimpin doa setiap hari. Saya masuk, kamu yang menjadi pemimpin doa, supaya dengan begitu mereka akan terbiasa memimpin doa dan berbicara dengan temannya Pak. Biasa juga ada solusi dari teman-teman guru yang lain, katanya disuruh menjadi pemimpin menyanyi. Misalkan ada menyanyi lagu Indonesia Raya satu persatu menjadi pemimpin pemimpin lagu tersebut supaya mereka mempunyai tanggung jawab untuk naik di depan. Jadi ketika mereka sudah naik itu sikap percaya dirinya untuk tampil di depan temannya lama-lama akan terbiasa Pak. Jadi saya rasa seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa caranya ini Pak. Jadi diantara strategi yang dilakukan Bapak tadi ini, yang mana menurut Bapak paling efektif? Apa? Yang mana Ayo. menurut Bapak yang paling efektif Pak? Yang Yang diantara paling sebenarnya kalau untuk berbicara strategi itu selain menjadi pemimpin Pak, biasanya saya juga menggunakan metode dan bahan ajar yang menarik yang bisa membuat siswa supaya belajarnya santai Pak, supaya tidak tegang. Jadi ketika anak-anak ketika belajar sudah santai, sudah tidak tegang, itu ada timbul perasaan nyaman terhadap siswa tersebut. Jadi selain saya jadikan pemimpin dalam misalkan doa, saya juga memberikan metode ataupun bahan ajar yang menarik terhadap siswa tersebut, terutama siswa yang kurang percaya diri supaya mereka ketika pada saat proses pembelajaran mereka merasa sangat nyaman pada saat pembelajaran tersebut. Jadi kalau ditanya strategi apa yang paling baik, kalau menurut saya Bapak, strateginya itu semuanya bagus. Cuma kalau untuk yang lebih efektif yang saya lihat anak-anak itu strategi yang paling bagus itu ketika menggunakan apa yang membaca doa Pak, karena ketika anak-anak itu saya suruh membaca doa mereka siap untuk membaca doa, jadi dengan secara tidak sengaja mereka berbicara di depan temannya Bapak. iya, iya Pak. Luar biasa Pak, sangat bagus sekali. Saya juga terinspirasi nih Pak. Jadi dari yang dilakukan tadi Pak, sudah direalisasikan atau belum Pak? Maksudnya ini apakah dilakukan Oh ya. berkelanjutan atau seterusnya Pak begitu? Oh ya. Baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Alhamdulillah, untuk strategi-strategi yang saya lakukan itu eh, saya sudah lakukan Pak. Artinya saya sudah berusaha untuk melakukan walaupun sebenarnya
maksimalnya dari apa yang saya lakukan itu mungkin belum maksimal secara langsung, tetapi sudah ada sedikit proses perubahan terhadap siswa-siswa saya terhadap strategi-strategi yang saya lakukan, Pak. Jadi kalau ditanya apakah saya sudah melakukan, alhamdulillah saya sudah melakukan, cuman mungkin belum maksimal, Pak. Jadi saya harus masih banyak bertanya lagi terhadap teman-teman, minta masukan ataupun saran terhadap teman guru ataupun dengan kepala sekolah, ataupun mungkin apa kayak seperti ini kita melakukan coaching supaya ada masukan dari teman-teman yang lain terkait strategi-strategi apa saja yang saya lakukan, Bapak. Baik, Pak. Luar biasa. Berarti ada nilai-nilai kolaborasi di sini ya, Pak. Iya, Pak. Dari Ada nilai percakapan kolaborasi. ini, Pak, dari percakapan ini, Pak, apa yang Bapak dapatkan? Ya. Kalau Ada untuk gambaran, ya bagaimana, Pak? maksudnya sudah ada gambaran, Pak, dari permasalahan Oh iya, solusinya? ya, Pak. Dari percakapan itu yang saya dapatkan itu banyak sekali, Pak Mas. Saya juga merasa sangat lega karena beberapa permasalahan-permasalahan saya itu saya bisa ceritakan kepada Bapak, sehingga ada perasaan lega. Dan apa yang saya dapatkan pada pembicaraan kali ini, Pak, banyak sekali, termasuk bagaimana caranya bisa mengkoordinir siswa saya, bagaimana cara bisa mengorganisasi siswa saya, terutama pada siswa saya yang tidak terlalu percaya diri berbicara, Pak. Iya, Pak. Masya Allah ya, Pak. Baik, Pak. Saya kira sampai di sini, Pak, percakapan ini. Saya tunggu nanti infonya, Pak, setelah melakukan itu rencana Bapak ke depan. Lain kali kalau ada masalah, Pak, nanti kita ngobrol lagi bersama. Siap, Pak. Siap. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Pak. Saya juga Ya, berterima kasih Assalamualaikum. kepada Pak Asri yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan saya, Pak, di dalam kelas, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Mohon maaf jika ada salah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya Bu Hasnidar di unmute VN-nya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Erwin dan Pak Astri sudah melakukan coaching pada kesempatan ini, di mana eh, Bapak Astri sebagai coach, coach dan Pak Erwin sebagai coach sudah melakukannya dengan menggunakan Altirta. Di mana tadi di sini Pak Asri menanyakan apa permasalahan, apa tujuan eh, coachingnya pada malam hari ini, dan Pak Eri sudah menjelaskan bahwa dia menemukan siswa yang punya rasa percaya diri yang kurang seperti itu. Begitu juga Pak Astri sudah memberikan apa istilahnya memberikan menanyakan kira-kira kendala-kendala apa yang dilakukan Pak Erwin dalam hal ini sebagai coach untuk menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya. Kemudian Pak Astri juga di sini sudah mengajak coach untuk menemukan sendiri masalahnya dan merencanakan langkah-langkah yang efektif dilakukan. Walaupun tadi Pak Eri mengatakan hal itu belum maksimal, ya, tapi itu nanti akan mengarahkan untuk mencarikan solusi yang tepat. Kemudian Pak Asri juga sebagai coach di sini sudah berusaha semaksimal mungkin agar suasana percakapan ini selalu terarah dan menemukan solusi yang tepat ke depannya, dan memberikan juga apa gambaran tentang bagaimana Pak Erwin di sini
memiliki tanggung jawab ya, bahwa saya harus berusaha menemukan solusi demi untuk memberikan rasa kepercayaan diri dengan melakukan upaya-upaya agar proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu karena dengan adanya perasaan kedua belah pihak tadi antara coach dan coachi merasa senang dengan kecakapan ini. Eh, saya berharap ya kepada Pak RW dan Pak Asri, semoga Pak RW menemukan solusinya itu dan melakukan hal-hal itu bisa terrealisasi dengan baik. Ya, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan terhadap hasil pengamatan saya selama coaching berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.